Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni. First, let me introduce myself. My name is Panisria Sanputri Ambajana, with student at number 241303117. Studi program Chemistry Education. In this presentation, I will discuss the role of Trihita Karana and Pancasila in managing ethnic, religious, and cultural issues in Indonesia's multicultural society. Introduction. Indonesia is a diverse country consisting of various ethnicities, religions, races, and groups. In the era of globalization and social media, issues related to ethnicity, religion, race, and intergroup relations are increasingly usually provoked through the spread of hoaxes and identity politics, which have the potential to trigger social conflict. Therefore, a foundation of values is needed to maintain harmony among the nation's diversity. Nah, artinya teman-teman, pada pendahuluan ini, Indonesia merupakan negara yang sangat beragam, terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan kelompok sosial. Namun, di era globalisasi dan media sosial, isu SARA semakin mudah diprovokasi melalui hoaks dan politik identitas. Nah, kondisi ini berpotensi memicu konflik sosial. Nah, sehingga diperlukan landasan nilai yang kuat untuk menjaga keharmonisan masyarakat. The first material, the concept of Trihita Karana. Trihita Karana means three causes of happiness: Prahyangan, harmony between humans and God; Pawangan, harmony between humans; and Palemahan, harmony between humans and nature. Nah, artinya teman-teman, Trihita Karana adalah konsep kearifan lokal Bali yang berarti tiga penyebab kebahagiaan. Pada presentasi sebelumnya, saya sudah menjelaskan apa itu Trihita Karana. Nah, saya jelaskan kembali bahwa Trihita Karana itu terdiri dari tiga. Ada tiga penyebab kebahagiaan. Yang pertama ada parahyangan, yang menekankan hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan. Kemudian ada pawongan, yang menekankan hubungan harmonis antara sesama manusia. Dan yang ketiga, ada palemahan, yang menekankan hubungan harmonis antara manusia dan alam. Nah, ketiga unsur ini teman-teman saling berkaitan dan menjadi dasar terciptanya kehidupan yang seimbang. Next. Okay. The values of Pancasila in managing ethnic, religious, and cultural diversity. Nah, Pancasila mengandung nilai-nilai universal yang mampu mengelola keberagaman etnis, agama, dan budaya. Setiap sila menekankan nilai toleransi, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial sebagai pedoman hidup bersama dalam masyarakat multikultural. Nah, jadi teman-teman bisa melihat pada tabel yang tertera di sini ada Pancasila Principle and Relevance to the Management of SARA Issues. Nah, untuk sila yang pertama, Believe in one supreme God. Nah, untuk relevance to the management of SARA issues, promotes religious tolerance and mutual respect among different faiths. Artinya, pada sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, relevansi dalam pengelolaan isu SARA ini yaitu menumbuhkan sikap toleransi
dan saling menghormati antar umat beragama. Kemudian yang kedua ada just and civilized humanity, di mana relevance to the management of Sarah issues-nya itu reject all forms of discrimination and upholds human dignity. Artinya, pada sila kedua Pancasila, menolak segala bentuk diskriminasi dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Selanjutnya, the unity of Indonesia. Nah, strengthens national unity amid ethnic, religious, rasial, and intergroup diversity. Nah, artinya pada sila ketiga Pancasila memperkuat rasa persatuan di tengah perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, yang keempat, demokrasi guided by wisdom through deliberation. Nah, relevance to the management of SARA issues-nya itu encourage inclusive dialogue and consensus-based decision making. Nah, artinya pada sila keempat Pancasila mendorong penyelesaian masalah melalui dialog dan musyawarah yang inklusif. Nah, yang terakhir, social justice for all Indonesian people. Nah, relevance to the management of SARA issues-nya ensures equality, fairness, and social justice for all societal groups. Nah, artinya pada sila kelima Pancasila ini menekankan bahwa relevansi dalam pengelolaan isu SARA itu menjamin kesetaraan hak dan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat. Nah, oke. The next material, the dynamics of SARA issues. SARA confers ethnicity, religion, ras, and intergroup relations. Modern triggers, hoaxes, hate speech, and digital provocation. Impact, social conflict, intolerance, and national division. Nah, artinya teman-teman, SARA mencakup isu suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, dalam konteks modern, isu ini sering dipicu oleh hoax, nih, ujaran kebencian, nih, hate speech, dan provokasi digital. Nah, dampaknya adalah social konflik, meningkatnya intoleransi, konflik sosial, dan potensi perpecahan bangsa jika tidak ditangani secara bijak. Nah, untuk itu, ada pun beberapa solusi terhadap dinamika isu SARA ini, yaitu yang pertama, penguatan literasi digital. Nah, masyarakat, khususnya generasi muda nih, perlu dibekali kemampuan literasi digital agar mampu memilih informasi, dapat memilah informasi, mengenali hoaks, dan tidak mudah terprovokasi oleh ujaran-ujaran kebencian yang ada di media sosial. Nah, yang kedua, internalisasi nilai Pancasila. Nilai intoleransi, kemanusiaan, dan persatuan dalam Pancasila itu harus diinternalisasikan melalui pendidikan formal maupun non-formal. Tidak hanya sebagai hafalan, tetapi sebagai sikap juga dan perilaku sehari-hari. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, penerapan nilai Trihita Karana. Sebelumnya tadi saya sudah jelaskan apa saja nilai-nilai Trihita Karana. Nah, prinsip parahyangan itu mendorong sikap saling menghormati antara pemeluk agama. Pada Pawongan, itu memperkuat empati, dialog, dan kerjasama lintas identitas. Dan terakhir ada Palemahan, menumbuhkan solidaritas melalui kegiatan bersama, terutama yang berbasis lingkungan. Nah, itu yang ketiga. Solusi yang keempat, dialog dan ruang interaksi lintas identitas. Nah, perlu dibuka ruang dialog yang sehat antara kelompok etnis, agama, dan budaya,
baik itu di kampus, komunitas, maupun masyarakat. Hal ini untuk mencegah prasangka dan stereotip. Nah, selanjutnya yang kelima ada peran negara dan penegakan hukum. Negara harus tegas dalam menindak ujaran kebencian dan provokasi SARA, serta memastikan bahwa keadilan hukum agar konflik tidak berkembang menjadi kekerasan sosial. Nah, solusi yang terakhir yang keenam itu peran aktif mahasiswa dan masyarakat sipil. Nah, mahasiswa dan komunitas sipil dapat berperan sebagai agen perdamaian melalui edukasi publik, kampanye toleransi, dan kegiatan sosial yang inklusif. Jadi, itu beberapa solusi terhadap dinamika isu SARA ini. Next. The Harmony of Trihita Karana and Pancasila. Parayangan is in harmony with the principle of belief in one good God. Pawangan is in harmony with the principle of humanity and unity. Palemahan is in harmony with the principle of social justice, but complement each other between local wisdom and the foundations of the state. Nah, artinya teman-teman, Trihita Karana memiliki keselarasan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, Parahyangan itu sejalan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Tadi saya sudah jelaskan sebelumnya. Kemudian, Pawongan sejalan dengan sila kemanusiaan dan persatuan Indonesia. Palemahan sejalan dengan sila keadilan sosial. Nah, sehingga keduanya ini antara Trihita Karana dan Pancasila saling melengkapi antara kearifan lokal dan dasar ideologi negara. Lanjut, prevention through Trihita Karana. Parahyangan reduce narrow-minded fanatism Trihita Karana. Ya. Pabongan fosters empathy and mutual cooperation across ethnic, religious, and cultural lines. Palemahan encourage cooperation in protecting the environment. Example, Interfaith Community Service in Bali. Nah, teman-teman, artinya eh conflict prevention through Trihita Karana. Trihita Karana itu berperan dalam pencegahan konflik sosial. Parayangan membantu mengurangi fanatisme sempit. Pawongan menumbuhkan empati, toleransi, dan gotong royong lintas identitas. Dan Palemahan mendorong kerjasama dalam menjaga lingkungan. Nah, contohnya nih, yaitu kegiatan bakti sosial lintas agama di Bali. Salah satu contoh. Next. Pancasila as the legal umbrella. The 1945 Constitution guarantees freedom of religion and belief. The state plays a role through education and law enforcement. The main challenge, the internalization of Pancasila values, is not yet optimal. Nah, artinya Pancasila berfungsi sebagai payung hukum yang diperkuat oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan. Negara berperan melalui pendidikan dan penegakan hukum. Tantangan utamanya adalah belum optimalnya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. The role of students. Developing dialogue across ethnic, religious, and cultural lines on campus, fighting hoaxes and spreading message of tolerance on social media, engaging in inclusive community,
service students as agents of peace. Artinya, mahasiswa memiliki peran penting sebagai agen perdamaian. Peran tersebut antara lain membangun dialog lintas budaya di kampus, melawan hoaks dan ujaran kebencian di media sosial, serta terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang inklusif. Jadi, sebagai kesimpulan, the conclusion, the synergy between Trihita Karana and Pancasila is key to achieving social harmony amid ethnic, religious, and cultural diversity. As the younger generation, students are expected to play an active role in maintaining national unity and integrity, as well as actualizing the values of Bhinneka Tunggal Ika, unity in diversity in their social, national, and civic lives. Okay, the concludes my presentation. I sincerely apologize if there were any shortcomings in my delivery. I would like to conclude it with Parama Santi. Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni. Thank you.